Saya mau masuk ke soal rasisme terhadap orang Papua. Iya. Ini kan orang Papua ini direpresi oleh kebijakan negara, oleh aktor negara, tetapi juga oleh persepsi publik. Saya mau bilang persepsi publik itu juga turut serta merepresi orang Papua. Sebelum melanjutkan nih Bang, ini ada pernyataan Abang seperti ini, benar nggak? Abang mengatakan seperti ini. Wah, ini benar. Udah tegang aja. Oh. Ini benar. 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 Pemerintah yang gagal atau masyarakat Indonesia secara Ya, keseluruhan? ini waktu saya diwawancara konteksnya saya mau bilang pemerintah gagal jaga kehormatan karena pemerintah punya kewajiban melindungi setiap warga negara. Ya. Ya kan? Kan Indonesia selalu bilang Papua itu Indonesia, Ya. nggak boleh merdeka. Kalau gitu buktikan dong. Nah, tugasnya negara sebagai konsep, dia kan muncul sebagai sebuah teknologi sosial yang baru belakangan aja. Baru 5 abad, 6-7 abad aja muncul. Tapi sejarah manusia kan sudah dari jutaan tahun. Nah, kemudian orang menyepakati bikin negara itu dibuat bukan untuk menikmati, bukan untuk membuat izin tambang, dinikmati sendiri, bukan. Negara itu tugasnya memang susah. Gitu. Jadi makanya saya bingung kalau orang merebutan mau jadi pejabat negara. Padahal berat banget ya. Berat, tugasnya dia melindungi, apalagi warga negara yang kita sebutnya kalau dalam hak asasi manusia sebagai vulnerable groups. Kelompok-kelompok yang rentan karena dia double victimizations. Misalnya perempuan sama anak-anak, dia kadang-kadang orang miskin, tapi karena dalam kemiskinannya perempuan itu sering diperlakukan jadi korban ngamuk-ngamuknya si suami. Palingan kalau bencana yang suka kita muncul kan perempuannya cuma lempar piring, tapi kan bahwa si suaminya lempar apa kita nggak tahu ke istrinya, domestic violence dan lain-lain. Jadi itu contoh vulnerable groups. Orang Papua dia vulnerable groups, bukan penduduk Papua saja, tetapi orang Papua, orang asli Papua. Kalau di Papua, baik dia di Papua maupun dia yang berada di pulau di lain. luar gitu, di luar Papua tuh kadang-kadang gini, ada penderitaan-penderitaan yang khas dialami orang Papua yang ada di Papua. Ada penderitaan orang-orang Papua yang ada di luar. Yang di luar apa penderitaan yang dialami oleh orang-orang Papua misalnya? Diliatin, wih suka begitu, begitu kan? Saya pernah ke satu mall yang sangat besar di daerah Kelapa Gading, ya kan? Orang asmat ditaruh di tengah, suruh lagi mahat, kayak pajangan dengan pakaiannya Dia gitu. dibayar pasti kan dia? Ya dia dibayar, tetapi kan sebetulnya bukan soal ini kan bukan soal kontrak bisnis, kontrak tenaga kerja, Anda dibayar, ini tugas Anda enggak. Ini kan bukan badut. Tetapi kan itu dia dibayar, dihadirkan dan juga mungkin dibayar, tiketnya juga mungkin dibeliin. Dalam konteks si mall itu mungkin mau mencari eksotisme yang membuat daya pikat buat para pengunjungnya, gitu. Dan orang itu mahat berapa jam gitu ya. Kan nggak kemudian hasil pahatnya dilelang, nggak ada acara auctionnya apa lelangnya itu. Oke, poinnya di sini adalah? Poinnya adalah dijadikan objek yang dijadikan tontonan sama banyak orang, gitu. Nah, saya mau bilang begini juga Indi, kita kadang-kadang suka belain orang Papua, termasuk saya. Tapi saya jangan-jangan kita ini mengidap juga punya persepsi buruk soal orang Papua. Benar, kita kesian sama Anatolis Pigai, sama orang Papua lain, teman-teman mahasiswa yang suka dikatain monyet oleh warga sekitar asramanya. Kita mungkin khawatir sama, kita bilang terbuka, orang Papua, kami menolak rasisme terhadap orang Papua. Tapi ketika orang Papua diperlakukan tidak layak sebagai manusia, tanahnya diambil, hanya gara-gara dengar suara. Saya punya catatan kasus ada pendeta muda di Papua lagi di kampung sebelah dengar bunyi tembakan, dia khawatir dengan keluarganya, dia lari tanpa ada prosedur yang tepat, dia malah dibunuh dan kita semua diam. Dan sekian orang meninggal juga yang Dan angka kekerasan di Papua cukup tinggi, bahkan angka kekerasan terhadap TNI dan Polri juga tinggi. Tapi kita semua diam karena kita menganggap ya itu Papua, memang wajar. Kenapa ya ada? Nah, itu adalah stigma buruk kita di kepala kita. Lalu kita bilang, udah kalau Papua nggak usah diomongin, memang begitu. Saya pernah ngobrol sama teman satu yang dia bilang, saya nggak ngerti ini yang mau dibilang. Jadi dia mengistilahkan dengan satu frase yang menganggap ini hewan semua. Jadi cara
berinteraksinya juga nggak standar kita. Standar kita Gitu. Nah, jadi memang kita itu respect sama orang Papua hanya pada 2 dan 3 menit pertama. Tapi kalau kita ngobrol lebih jauh, kita itu punya stigma-stigma yang buruk. Nah, itu problemnya orang Indonesia yang non Papua.